warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Utami SPD dari SDN 3 Pasekan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, dalam aksi nyata tersebut, saya akan melakukan melakukan observasi dan melakukan pasca observasi kepada teman sejawat saya, Bapak Eko Budianto SPD, yang mengajar di kelas 4. Untuk sebelum ke materi ini ya Pak Eko ya, sebagai calon guru penggerak, bagaimana pendapat Pak Eko tentang diklat guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud? Jadi bayangan Pak Eko itu seperti apa tentang guru penggerak? Oh ya, baik. Mengenai guru penggerak ya Bu, untuk guru penggerak itu menurut saya itu sangat membantu sekali tentunya bagi kualitas di sekolah. Guru penggerak itu tentunya itu akan membantu bagi kita atau kita sebagai seorang pendidik, mana strategi kita dalam melakukan pembelajaran di kelas ataupun di sekolah tentunya. Kemudian bagi kita bisa mengembangkan cara kita dalam mengembangkan pembelajaran dan akan bermanfaat juga itu nantinya bagi peserta didik dan perkembangan atau kemajuan sekolah atau instansi pendidikan pada umumnya. Terima kasih Pak. Semoga nanti setelah saya selesai, nanti Pak Eko lanjut langsung ke guru penggerak. Ya, insya Allah, amin. Semoga saja bisa. Alhamdulillah. Jadi mungkin guru penggerak ini untuk Pak Eko menjadi sesuatu yang sangat baik, dan mungkin Pak Eko nanti setelah saya selesai, Pak Eko akan melanjutkan menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Amin. Semoga, ya. Untuk observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana perkembangan Bapak yang akan saya observasi pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tujuan apa yang akan Bapak capai dalam pembelajaran hari ini? Baik. Jadi sebelum ke tujuan pembelajaran, untuk materi yang akan saya sampaikan atau untuk anak pembelajarannya yaitu mengenai bagaimana mendapatkan semua kebutuhan hidup kita. Jadi kita akan mempelajari mengenai bagaimana mendapatkan semua kebutuhan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sendiri itu nantinya, yaitu yang pertama kurang lebihnya, jadi siswa itu akan tahu mana mengenai tentang kebutuhan yang paling utama, kemudian mana yang masuk dalam kepentingan, kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk tujuannya bagaimana anak tersebut bisa membedakan antara kebutuhan dan kepentingan yang primer, sekunder, dan tersier. Itu nanti arahnya akan ke situ. Jadi kebutuhan pokok, kemudian ada sekunder, kemudian ada tersier. Nanti arahnya akan ke situ. Jadi tidak hanya kebutuhan utama saja, tidak hanya keinginan, tapi itu nanti juga masuk dalam kegiatan yang tersier. Tersier itu karena hanya pelengkap, karena itu tersier itu di mana kebutuhan yang utama dan kebutuhan yang sekunder itu sudah terpenuhi, baru nanti masuk ke tersier. Oh iya Pak, jelas sekali. Jadi di sini Bapak menggunakan materi tersebut. Lah, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu yang mana, Pak? Pengembangannya? Ya, pengembangannya nanti saya akan menggunakan metode yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan anak. Nah, jadi karena anak itu berbeda-beda, jadi perkembangan anaknya berbeda-beda, jadi nanti untuk kegiatan itu nanti akan kami bentuk kelompok berdasarkan tingkat kemampuan yang nantinya akan menghasilkan suatu produk juga yang berbeda-beda, tentunya seperti itu. Terima kasih Pak. Itu sudah benar hanya dengan di modul berdiferensiasi di modul CGP ya Pak. Jadi Bapak sebelum ya terima kasih Pak. Berarti area pengembangan Bapak itu sudah
masuk ke ranah diferensiasi pada modul di guru penggerak. Jadi Bapak sebelum belum melakukan guru penggerak, Bapak itu sebenarnya sudah melakukannya ya Pak? Oh iya, jadi hanya saja mungkin istilahnya Iya. saya belum begitu Iya. paham, tapi arahnya mungkinan hampir sama gitu. Jadi Bapak itu sesuai kemampuan, tapi di modul guru penggerak itu namanya berdiferensiasi, Bapak. Ya, betul sekali. Gitu. Terus Bapak, strategi apa yang akan Bapak lakukan atau Bapak persiapkan untuk melakukan pembelajaran tentang kebutuhan hidup manusia ini? Oh iya, nanti untuk pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu dengan strategi, yaitu nanti anak akan disediakan berupa bentuk gambar. Jadi di situ nanti disajikan gambar-gambar dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bisa seperti contohnya ada makanan, jenis-jenis makanan, kemudian ada gambar rumah, kemudian ada gambar mobil, dan gambar-gambar yang lainnya, yang itu nanti di mana anak bisa mengambil atau memilih kira-kira kebutuhan itu yang mana yang mereka butuhkan dalam menghadapi hidup bermasyarakat itu seperti apa. Kemudian di situ nanti anak akan menjelaskan kenapa kok kamu ambil gambar ini, kenapa kok kamu ambil gambar yang itu. Nah, di situ nanti anak diminta untuk menjelaskan. Kemudian nanti dalam kelompok itu nanti karena tadi berdasarkan perkembangan anak ya. Nah, jadi nanti itu juga berbeda-beda untuk produk yang akan dihasilkan anak tersebut. Nah, jadi ada yang nanti dalam bentuk gambar, kemudian ada yang nanti bentuk tulis, menuliskan kebutuhan-kebutuhan gambar yang ada atau yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi kebutuhan hidup di masyarakat maupun kehidupan sosialnya seperti itu. Oh, berarti sudah sangat lengkap sekali nih Pak persiapan Bapak untuk menghadapi observasi. Ya, jadi semoga apa yang kita lakukan ini adalah hal untuk bagaimana kita memandang suatu observasi itu tidak menakutkan, tapi bagaimana suatu observasi itu dapat membuat kita lebih meningkatkan kemampuan kita. Jadi kita sebagai teman sejawat seperti ini saling memberikan memberikan masukan, memberikan penambahan atau memberikan kritik saran yang membangun agar apa yang kita lakukan itu tidak biasa-biasa saja tapi betul. lebih baik seperti itu ya Pak. Terima kasih atas percakapan hari ini tentang pra-observasi. Saya tunggu observasinya nanti dan akan kita lanjutkan dengan pasca observasi. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran pagi hari ini, marilah untuk mengawali kegiatan pada hari ini kita berdoa dulu. Jadi saya minta untuk yang tugas memimpin berdoa sudah ada atau kemarin berdasarkan Rebu. Siapa yang bertugas hari ini? Siapa yang bertugas hari ini? Arita, ya. Silakan Arita untuk dipimpin berdoa bersama. Bisa dimulai ya. Sebelum untuk memasuki pembelajaran materi pagi hari ini, Pak Guru akan melakukan presensi dulu ya. Akan melakukan presensi dulu untuk anak-anak. Jadi yang pertama dari Aisyah, hari ini masuk hadir ya Aisyah. Alia Khairul Nisa. Alia Kansa. Hadir. Anggun. Hadir. Areta. Hadir. Chandra. Hadir. Elvin. Hadir. Fadila. Hadir. Khalid. Hadir.
konsentrasi kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan atau bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Jadi kita akan menyanyikan lagu apa? Apa? Seandainya. Ya, untuk nyanyinya supaya lebih semangat kita berdiri semua. Silakan. Sudah siap ya? Saya mudahkan. Bagaimana perasaan saat anak-anak menyanyikan lagu tadi? Senang. Nah, sekarang bisa anak-anak mengungkapkan untuk perasaan hari ini? Mungkin satu persatu bisa deh. Oh, coba dari Sonia, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Semua kok terlihat mukanya senang? Oh, Fadila? Senang. Ila? Senang. Aisyah? Senang. Ando, bagaimana perasaannya? Senang. Gale? Tegang. Senang. Tiara? Senang? Iya, senang. Adeta? Senang. Chandra? Senang. Anggun? Senang. Edwin? Senang? Senang. Naisa? Senang. Alia? Oke, bagaimana oke? Senang, ya. Jadi semua senang perasaannya? Satu kelas sama semua? Tidak ada yang sedih? Tidak. Berarti kalau perasaannya semua senang, kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Sedih?
kita masuk untuk kegiatannya dia. Materinya kemarin masih ingat sampai pada materi apa kemarin pelajarannya? Mengenai apa? Mengenai kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan yang harus kita penuhi. Baik, silakan dibuka bukunya. Pas. Bab 7 mengenai aku dan bagaimana aku memenuhi kebutuhan hidup. Sudah semua? Sudah. Jadi sudah semua buka lihat bukunya? Ya, baik. Sekarang kalian perhatikan di situ mengenai bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Kita hidup itu membutuhkan keperluan untuk mencukupi kebutuhan kita tidak? Iya. Iya. Kira-kira tahu tidak kalian itu membutuhkan apa? Tahu. Kalau dari coba Tiara, itu apa kalian? Untuk kebutuhan. Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan, kira-kira kalian tahu tidak apa yang kalian butuhkan? Tahu. Coba kalau Naisa, butuh apa? Baju. Iya, baju. Kita butuh baju semua tidak? Iya. Kalau Ila butuh apa? Makanan. Iya, butuh makan. Kemudian kalau Nisa butuh apa? Rumah. Rumah untuk apa kira-kira? Jadi ada yang membutuhkan baju, ada yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan rumah. Nah, kebutuhan itu sama tidak kira-kira antara Naisa, Nisa, dan Ila tadi? Tidak. Tetapi itu semua butuh tidak? Rumah, makanan, pakaian butuh? Butuh. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kebutuhan. Nah, kira-kira kebutuhan itu ada yang mendesak atau tidak? Iya, ada yang mendesak. Nah, kebutuhan itu ada yang mendesak. Dan ada juga yang tidak mendesak tentunya. Nah, kebutuhan itu ada yang mendesak dan ada yang tidak mendesak. Nah, kebutuhan yang mendesak itu kira-kira seperti apa tuh? Kalau kita mengenai mendengar kata mendesak itu berarti kebutuhan itu perlu segera diadakan betul. Nah, berarti anak-anak tahu ya kebutuhan itu seperti apa? Yang kebutuhan. Nah, untuk materi pada pagi hari ini nanti kita akan membuat bentuk kelompok. Nah, jadi pagi ini akan kita buat bentuk kelompok. Nanti akan Pak Guru jadikan kelompok 3 kelompok. Nanti silakan membentuk tempat untuk berkelompok ya. Ya, karena ini jumlahnya ada 14 anak, jadi dibuat 3 kelompok. Nanti ada yang 4, ya ada 15. Nanti ada satu kelompok ada 5 anak. Siap ya? Siap. Sudah siap ya semua? Baik. Pak Guru jelaskan dulu. Untuk kegiatan kelompok ini nanti setiap kelompok akan menghasilkan produk atau karya atau hasil yang berbeda-beda. Nanti yang pertama itu ada yang dalam bentuk tulis. Yang kedua nanti dalam bentuk gambar. Kemudian yang ketiga nanti ada mengelompokkan atau mengambil gambar kemudian ditempel dalam lembar kertasnya atau lembar kerjanya. Sudah siap ya? Nah, kemudian nanti untuk yang mendapatkan tugas ini baik yang tulis kemudian yang gambar atau menggambar, jadi nanti dan menempelkan gambar
itu berdasarkan urutannya. Jadi berdasarkan urutan kebutuhan apa atau kebutuhan apa yang mendasar atau kebutuhan pokok yang kita butuhkan berdasarkan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk kelompok yang pertama, ke kelompok 1 lagi. Kelompok 1 tadi tugasnya akan Pak Guru sediakan bentuk gambar. Jadi ada gambar, beberapa jenis gambar. Di sini nanti kelompok 1 tugasnya adalah memilih, kemudian memotong gambar tersebut dan menempelkannya pada lembar kertas kerja berdasarkan urutannya. Yang pertama adalah kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan pokok. Sudah jelas kelompok 1? Sudah jelas? Kemudian ini lembar kerja. Kan nanti dipotong, kemudian ambil kebutuhan pokok atau kebutuhan utamanya yang paling utama, diletakkan di baris paling atas. Sudah jelas ya? Kemudian untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya adalah menulis. Jadi kalian menulis kebutuhan pokok dengan urutan sesuai dengan yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi silakan nanti ditulis sebanyak-banyaknya, minimal 10, kemudian nanti hasilnya bisa dipresentasikan atau didemonstrasikan. Ya, perwakilan satu kelompok siap? Sudah jelas? Ini untuk lembar plus. Kemudian untuk mengelompokkan kebutuhan 3 tadi ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, itu nanti bentuknya adalah berupa gambar. Kebutuhan yang utama letakkan paling atas, kemudian kebutuhan yang sekunder di bawah, dan seterusnya. Sudah jelas belum? Kan untuk dikerjakan kelompok, nanti hasilnya silakan didemonstrasi. Siap? Silakan untuk dimulai. Terus makanannya apa bae? Yang penting masuk dalam bentuk makanan. Yang penting dalam masuk bentuk. Keluarga Cemara. Apa malet nih? Kok nak Nah, kita sing tersier. Kurang tersiernya. Tersiernya ngendi? Gimana? Sudah selesai semua tugasnya? Kelompok 1? Sudah? Kelompoknya Nisa? Sudah? Sudah, baik. Kalau sudah selesai semua, baik. Untuk yang berikutnya yaitu silahkan dipresentasikan dan demonstrasikan di depan dari masing-masing kelompok. Sudah siap, deh? Saya ambil dulu dari kelompok 2. Siap? Siapa perwakilan untuk mendemonstrasikan presentasinya? Aisyah, ya baik. Silakan ke depan untuk perwakilan kelompoknya bisa ditemani. Ayo ditemani. Nah kan, teman yang lain silahkan untuk memperhatikan hasil kelompok 3 semua menghadap ke kelompok 2. Nandu, balik. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Dengan primer ada baju, makanan, dan pertandingan. Kebutuhan sekunder ada televisi, handphone, dan komputer. Kebutuhan tersier ada mobil, perhiasan, rumah mewah, jalan-jalan atau hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan depan teman yang lain untuk memperhatikan hasil kerja dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari hasil kelompok 3 ingin membacakan seleran hasil dari kelompok 4. Kebutuhan primer, baju, rumah, dan makanan. Kebutuhan sekunder, tablet, televisi, dan HP. Kebutuhan tersier, mobil, perhiasan, dan hiburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi membentukkan kelompok sudah. Sekarang Pak Guru akan bagikan tugas individu untuk anak-anak. Jadi tugas individu nanti ini silakan dikerjakan. Ya, saya bagikan ya, bagikan ya tugasnya. Kan, ya. Nah, baik. Sip. Terima kasih ya anak-anak. Jadi tugas individunya karena sudah dikumpulkan dan sudah selesai semua. Maka ini kita akan merefleksi tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, tadi kita semua telah belajar apa? Mengenai apa? Kebutuhan manusia. Apa saja? Makanan. Rumah, mobil, pakaian, televisi, handphone. Nah, itu tadi kebutuhan manusia. Nah, dari itu tadi kebutuhan tadi ada yang sangat-sangat dibutuhkan. Di antaranya apa? Yang sangat dibutuhkan tadi baju apa pakai? Nah, kenapa kok rumah? Kenapa? Tempat tinggal. Manusia harus memiliki tempat tinggal. Apa lagi? Apa lagi? Langsung tadi. Makanan. Kenapa kok makanan? Karena kita butuh makanan sebagai sumber energi. Terus apa lagi tadi? Pakaian. Kenapa? Pakaian? Karena untuk melindungi bagian. Ya, jadi itu tadi kegiatan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Pak Guru akhiri. Terima kasih untuk melanjutkan pembelajaran ya jam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.